warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kenapa ini kok pada loyo-loyo lemes? Gara-gara puasa jadi lemes ya? Jangan, seharusnya kalau lagi puasa itu tetap semangat. Kalau misal loyo-loyo semangat itu namanya puasanya nggak ikhlas. Harus yang ikhlas semangat seperti itu ya. Insya Allah, Bu. Ya, bagus. Amin. Nah, jadi pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran PAI, Ibu akan membahas sedikit tentang puasa, yaitu ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Di sini ada yang puasanya udah bolong, alhamdulillah lengkap semua seperti itu ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini, Ibu berharap setelah ini kalian bisa menjelaskan pengertian puasa dengan baik dan benar. Kemudian juga bisa menjelaskan macam-macam puasa wajib dan juga puasa sunnah, dan bisa menjelaskan hikmah puasa dengan benar. Insya Allah bisa ya? Ya, Bu. Bisa. Oke, lanjut. Nah, jadi pada pertemuan kali ini nanti Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi puasa. Nanti teman-teman, nanti kalian menyimak ya. Kemudian setelah itu nanti Ibu akan membagi satu kelas ini menjadi 2 kelompok. Nanti salah satu berdiri ataupun di tempat nanti membacakan ataupun mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian ya. Ya, Bu. Langsung pada materi pertama, pengertian puasa. Ada yang tahu puasa itu dari bahasa Arab yang kosakatanya seperti apa? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Oke, jadi puasa berasal dari saumu. Saumu berarti menahan. Menahan ya. Jadi dalam bahasa Arab saumu berarti menahan. Kemudian menurut istilah puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dan dengan beberapa syarat tertentu dan juga disertai dengan niat. Ada yang bisa melafalkan niat puasa? Coba Ibu tunjuk ya. Mbak Lutfi, coba hafal nggak niat puasa seperti apa? Insya Allah. Ayo, Ibu mau dengar, ayo. Teman-teman simak ya. Siap, Bu. Nawaitu sawma khadin an ada fadli syahri Ramadan hadhihi sanati fardhillah ta'ala. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Mbak Lutfi. Nah, kemudian untuk yang tadi ada syarat tertentu, ada syarat wajib dan juga syarat sah. Syarat wajibnya itu ada Islam, sehat, baligh dan berakal. Jadi kalau selain orang Islam puasanya tidak diterima seperti itu. Kemudian sehat, jadi orang yang berpuasa itu harus sehat dulu. Kalau misal sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa kalau memang tidak mampu. Kalau orang gila, Bu? Nah, kalau orang gila itu tidak diwajibkan karena dia tidak berakal. Ini poin yang keempat, berakal. Ya, Islam, sehat, baligh dan berakal. Jadi kalau misal dia gila tidak masuk dalam berakal, jadi tidak diwajibkan untuk puasa. Kemudian yang kedua ada syarat sahnya puasa. Yang pertama ada mumayyiz, suci dari haid dan nifas, dan juga berpuasa di waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Mumayyiz itu apa ya? Ada yang tahu? Apa ya, Bu? Apa ya? Jadi mumayyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, bisa membedakan antara yang memiliki manfaat dan tidak memiliki manfaat. Itu syarat sahnya puasa. Kemudian untuk yang perempuan, yang wanita, suci dari haid dan nifas. Jadi kalau misal orang haid, orang nifas tidak diperbolehkan berpuasa. Kemudian berpuasa di waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi ada hari-hari dalam 1 tahun itu yang diharamkan untuk berpuasa, seperti hari tasyrik, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi pada saat itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang puasa dan juga ketentuan-ketentuan puasa? Lanjut, Bu. Nah, karena sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi berikutnya yaitu tentang macam puasa. Ada puasa wajib, puasa sunnah,
dan puasa haram. Tapi pada kelas 8 ini kita cuma mempelajari tentang puasa wajib dan puasa sunnah saja. Bisa dibacakan Mbak Putri? Puasa wajib, apa itu puasa wajib? Puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah baligh dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Ada yang bisa menjelaskan ulang menggunakan bahasa sendiri? Coba Mbak Tia. Jadi kalau misalnya puasa wajib itu, kalau dia udah jadi orang Islam, ya wajib berpuasa. Kalau ditinggalkan akan? Kalau ditinggalkan dia akan punya dosa. Nah, pintar tentang Mbak Tia dan juga Lainun. Oke. Kemudian pengertian puasa sunnah, coba Mbak Caca. Oh, ya sudah. Mbak ikut, Mbak Putri diulangi lagi. Puasa sunnah apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Ya, jadi kalau misal puasa sunnah itu kita mengerjakannya akan mendapat pahala, namun ketika tidak mengerjakannya tidak mendapatkan dosa. Tapi lebih baik dikerjakannya, soalnya sunnah bisa mendapatkan pahala. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang puasa sunnah dan puasa wajib? Oke. Cukup ya, berarti sampai di sini sudah paham semua, alhamdulillah. Lanjut ke materi berikutnya. Langsung tugas, oke? Jadi dalam kelas Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama mencari macam puasa wajib, kelompok kedua mencari macam puasa sunnah. Nah, jadi mulai dari Mbak Caca, Mbak Tia sama Mbak Azza, kelompok 1. Untuk kelompok 2-nya Mbak Lulu sama Mbak Putri. Penting aja Bu. Itu kedua aja Bu. Iya, boleh, nggak apa-apa. Ya, langsung cari materinya ya, di LKS ada, di buku paket ada. Nanti kalau misal sudah ketemu, bisa langsung dipresentasikan berdiri ataupun di tempat seperti itu. Siap. Ya, silahkan dicari dulu. Ya. Hei, kamu kelompok aku. Nama kamu kasih ya. Kelompok kalian tuh ngerjain aja ya. Dia cacingan. Kamu nggak boleh cacingan terus. Oke? Sudah ada ya? Yang kelompoknya Mbak Caca mencari puasa wajib. Kemudian yang kelompoknya Mbak Putri, Mbak Lulu mencari puasa sunnah. Nah, untuk yang puasa wajib kan ada 3, ada 4 ya? Ya, untuk yang puasa wajib. Nanti menjelaskan pengertian rukun dan niatnya saja. Ya, Mbak Caca, Mbak Tia? Iya. Oke. Kemudian untuk nadarnya nanti pengertian sama contoh. Sampai ke bawah nanti nadar, qadha sama kifarat, pengertian sama contohnya saja nggak apa-apa. Untuk yang puasa sunnah ada 3 ya? Ya. Nanti dijelaskan tentang pelaksanaan dan dalilnya dibaca ya. Ya. Insyaallah. Ya. Oke, kelompok 1 sudah ketemu? Lihat dulu Bu. Oh iya, kesulitan ya? Itu di halaman awal-awal. Iya. Oke. Masa wajib harus membaca kedua. Bawa LKS semua kan ya? Bawa. Oke. Gimana Mbak? Kesulitan? Ya Bu, yang puasa satunya belum ketemu. Oh gitu. Yang di halaman berapa sini? Oh sudah. Oke. Ya ini Bu Sudah ya? Ya. Sama dalilnya semua ya yang sunnah ya? Ya. Oke. Sudah Mbak Caca? Sudah. Oke. Pertama. Ayo, yang mau membacakan dari kelompok 1 siapa? Mbak Panca. Oke. Saya. Pengertian rukun dan niat ya dari Ramadan. Pengertian puasa wajib. Langsung ke puasa Ramadan aja. Kan tadi pengertian puasa wajib kan sudah. Ya Bu. Ya.
Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang merupakan rukun Islam keempat. Yang lain mendengarkan ya? Ya. Lanjut. Untuk rukunnya puasa Ramadan apa aja? Rukun puasa. 1. Niat untuk berpuasa. Terus? 2. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari Ya. terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Oke, kemudian untuk niatnya tadi sudah dibacakan oleh Mbak Lulu. Sekarang diulangi lagi sama, ayo Mbak Caca diulangi niatnya. Nawaitu sauma qadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Oke, selanjutnya puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Oke, selanjutnya yang ketiga. Puasa kodok. Puasa qada. Oke, dilanjut Mbak Tia, ayo. Ayo, puasa qada adalah puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Contohnya meninggalkan puasa karena haid. Oke, pinter. Terus Yang terakhir, puasa kifarat. enggak Bu, Ya. pelan dulu. Dari kelompok 2 mau membantu? Ayo Mbak Iput. Sudah ketemu belum? Kalau belum ketemu berarti nanti buat PR ya, pengertian puasa kifarat ya. Iya Bu. Oke, berarti semua totalnya puasa wajib itu ada 4. Ada puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qadha, dan puasa kifarat. Karena kelompok 1 belum nemu yang puasa terakhir kifarat itu, buat PR kelompok 1 minggu depan dipresentasikan. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya dari kelompok 2 puasa sunnah. Ayo silahkan, siapa yang mau membaca? Mbak Lulu. Ya, ayo Mbak Lulu yang keras ya. Yang lain gimana? Puasa yang disunahkan yaitu dilaksanakan selain puasa wajib, yaitu yang pertama puasa Syawal. Ya. Puasa ini dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal. Jumlahnya ada 6 hari. Terus Cara yang kedua, mengerjakannya boleh dikerjakan langsung 6 yang hari kedua saja nggak berturut-turut. apa-apa. Terus yang kedua yaitu puasa Arafah. Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Sedangkan orang yang menunaikan ibadah haji tidak disunahkan melaksanakan puasa ini yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang terakhir, Dan yang terakhir yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. oke, sudah paham semua? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 yuk. Jadi ibu ulangi ya, ada 4 puasa. Puasa Ramadan, puasa nadar, puasa qadha, dan puasa kifarat untuk yang macam wajib. Untuk yang macam sunnahnya ada 3, puasa Syawal, puasa Arafah, dan puasa Senin Kamis. Nah, yang biasa sering kita jumpai itu puasa Senin Kamis. Hayo, siapa di sini yang sering ataupun pernah pernah puasa Senin Kamis? Gak boleh sombong, Bu. Oh, nggak boleh sombong. Iya, nggak apa-apa. Oke. Yang penting sebisa mungkin kita kalau misal sedang sehat, terus kemudian tahu kalau itu hari yang baik untuk berpuasa, kenapa tidak melakukan puasa seperti itu ya? Ya. Nah, sampai sini mulai dari pengertian, kemudian sampai ke macam-macam puasa, ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, oke. Kalau begitu berarti langsung kepada kesimpulan pertemuan kali ini. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa berasal dari bahasa bahasa Arab. As-saumu, asyamu, saumu, yang berarti menahan. Nah, sedangkan menurut istilah, yaitu puasa adalah menahan segala sesuatu, menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, yang mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat dan juga syarat-syarat tertentu. Nah, untuk puasanya tadi diulang lagi. Ayo bareng-bareng puasanya. Puasa wajib ada 4. Puasa Ramadan, puasa Nazar, puasa qadha, kemudian terakhir kifarat. Kemudian untuk macam puasa sunnahnya ada 3, apa saja? Puasa Syawal, puasa
sudah ya. Nah, untuk hikmah puasa. Jadi, kalau misal kita sudah melaksanakan puasa, insya Allah bisa meningkatkan iman dan takwa. Kenapa bisa meningkatkan iman dan takwa? Karena puasa ini merupakan salah satu rukun Islam dong. Iya, jadi puasa ini merupakan salah satu rukun Islam. Maka barang siapa yang menjalankannya, insya Allah bisa meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua bisa menumbuhkan rasa solidaritas. Karena dengan demikian kita bisa merasakan, bisa memiliki rasa empati kepada para fakir miskin yang tidak bisa mendapatkan makanan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kita bisa, oh jadi seperti ini ya rasanya para fakir miskin itu ketika mereka kelaparan, tidak mendapatkan makanan. Jadi kalau misal kita memiliki rezeki yang lebih, suatu saat bisa disedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kemudian hikmah yang ketiga, bisa melatih kesabaran. Jadi kayak tadi, menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Jadi puasa tidak hanya menahan dari lapar dan haus, tapi juga dari menahan untuk tidak berkata-kata kotor dan juga menahan emosi yang kira-kira itu bisa membuat diri kita merugi. Kita marah-marah, kemudian kita yang sering mengumpat. Nah, seharusnya kita bisa melatih kesabaran karena kita telah melakukan puasa. Kemudian hikmah yang terakhir yaitu bisa memberikan waktu istirahat untuk organ tubuh. Kalau menurut teman-teman kira-kira organ tubuh mana yang ketika berpuasa itu istirahat? Pinter Mbak Manja, tepat Mbak Caca. Iya, jadi ketika kita melakukan puasa, lambung yang selama 1 tahun penuh setiap hari itu bekerja akan beristirahat dalam 1 bulan karena kita melakukan puasa. Jadi tidak melulu organ tubuh kita yang lambung ini bekerja terus-menerus. Jadi bisa istirahat karena puasa ini. Ada yang ditanyakan tentang hikmah puasa? Tidak. Ya, cukup jelas berarti ya. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan dulu. Mohon maaf bila banyak salah. Semoga teman-teman semua puasa pada bulan Ramadan ini lancar, bisa full semua, bisa diterima pahalanya oleh Allah. Nah, jadi cukup sekian dulu. Mohon maaf bila banyak salah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.